warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roden Sasabila. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh tasawuf dan ajarannya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh tasawuf dan ajarannya. Yang pertama adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah tokoh tasawuf yang berasal dari Barus, yang muncul pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah di Aceh pada abad ke-16 atau 1588 sampai 1604. Ia sering disebut bersamaan dengan Samsudin Sumatrani. Hamzah Fansuri dikenal sebagai seorang ahli tasawuf yang gemar melakukan perjalanan sambil mempelajari dan menyebarkan ajaran tasawufnya. Hamzah Fansuri mengikuti paham wahdah al-wujud yang dipopulerkan oleh Ibnu Arabi. Ia juga dikenal sebagai penyair pertama yang memperkenalkan syair ke dalam sastra Melayu. Keluarga asalnya adalah keluarga Fansuri yang secara turun-temurun tinggal di Barus. Nama keluarga Fansuri kemudian menjadi lakop yang melekat pada namanya, yaitu Al-Fansuri. Di antara ajaran tasawuf Hamzah Fansuri yang pertama adalah Allah. Hamzah Fansuri menyatakan bahwa kemampuan untuk melihat wajah Allah di mana-mana merupakan konsep UNESCO mistika. Para sufi menginterpretasikan wajah Allah sebagai sifat-sifat Tuhan, seperti pengasih, penyayang, jalal, dan jamal. Yang kedua adalah hakikat wujud dan penciptaan. Menurut Hamzah Fansuri, wujud itu satu meskipun terlihat beragam. Dalam satu wujud, ada yang merupakan aspek luar atau realitas fisik dan ada yang berupa aspek dalam atau realitas spiritual. Semua yang ada sebenarnya adalah manifestasi dari yang hakiki yang disebut Al-Haq Ta'ala. Yang ketiga adalah manusia. Meskipun manusia adalah tingkat terakhir dalam penjelmaan, ia juga merupakan tingkat yang paling penting dan paling lengkap. Manusia adalah aliran atau pancaran langsung dari zat yang mutlak. Yang keempat adalah kelepasan. Manusia adalah makhluk penjelmaan yang sempurna dan memiliki potensi untuk menjadi insan yang sempurna. Namun, karena seringkali lalai, pandangannya menjadi kabur dan ia tidak menyadari bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya palsu dan hanya bayangan belaka. Tokoh yang kedua adalah Samsudin Al-Sumatrani. Nama lengkapnya adalah Syekh Samsudin Ibnu Abdullah As-Sumatrani yang juga dikenal sebagai Samsudin Pasai. Ia adalah seorang ulama ternama yang memiliki pengaruh besar di lingkungan istana Kerajaan Aceh Darussalam selama masa pemerintahan Raja Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Ia adalah seorang tokoh sufi terkemuka di Aceh. Beliau adalah seorang murid dari Hamzah Al-Fansuri dan meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi. Ajaran tasawuf Samsudin Al-Sumatrani adalah yang pertama Allah. Allah adalah wujud yang pertama sebagai sumber dari segala wujud dan satu-satunya realitas yang ada. Yang kedua adalah zat. Zat adalah wujud Tuhan. Tuhan adalah kesempurnaan yang tinggi dan tidak dapat dimaknai sepenuhnya oleh manusia. Zat Tuhan adalah asal dari segala yang ada, dan wujud yang ada ini tidak berbeda dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang ketiga adalah hakikat zat dan sifat 20 adalah satu. Artinya zat itu sendiri adalah sifat. Tokoh yang ketiga adalah Nuruddin Al-Raniri. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hanif Al-Raniri Al-Qushairi Asy-Syafi'i. Ia adalah seorang ulama keturunan Arab yang berasal dari India. Ia lahir sekitar abad ke-16 di kota Ranir dan meninggal pada 21 September 1658. Awal pendidikannya dimulai di kota Ranir.
di mana ia memperoleh dasar-dasar ilmu agama. Kemudian ia melanjutkan studi tingkat selanjutnya di Tarim. Pada tahun 1637, beliau tiba di Aceh dan berperan sebagai penasehat untuk kesultanan di sana hingga tahun 1644. Di antara ajaran tasawuf Nuruddin Ar-Raniri yang pertama adalah tentang Tuhan. Nuruddin Ar-Raniri berpendapat bahwa ungkapan wujud Allah dan alam esa sebenarnya mengindikasikan bahwa alam ini adalah isi lahiriah dari hakikatnya yang batin, yaitu Allah. Meskipun pandangannya mirip dengan Ibnu Arabi tentang alam sebagai tajalli Allah, ia menghindari label panteisme. Yang kedua adalah tentang alam. Nuruddin Ar-Raniri meyakini bahwa alam ini diciptakan oleh Allah melalui tajalli. Ia menolak teori emanasi Al-Farabi karena dapat menimbulkan pemahaman bahwa alam ini adalah qadim atau abadi yang dapat mengaruh pada kesyirikan. Yang ketiga adalah tentang manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang paling sempurna karena merupakan khalifah Allah di bumi yang diciptakan sesuai dengan citranya. Yang keempat adalah tentang wujudiyah. Ia berpendapat bahwa pandangan Hamzah Al-Fansuri tentang wahdah al-wujud dapat berpotensi mengarah pada kafir. Ia meyakini bahwa jika Tuhan dan makhluk memiliki hakikat yang sama, maka akan menyebabkan manusia dianggap sebagai Tuhan dan Tuhan dianggap sebagai manusia, yang pada akhirnya semua makhluk dianggap sebagai Tuhan. Pandangan ini akan mengakibatkan manusia memiliki sifat-sifat Tuhan. Yang kelima adalah tentang hubungan syariat dan hakikat. Nuruddin Ar-Raniri menekankan bahwa pemisahan antara syariat atau hukum Islam dan hakikat atau aspek batin dalam tasawuf adalah tidak benar. Baginya, syariat adalah dasar esensi dalam tasawuf dan ia mengutip pandangan sufi terkemuka seperti Syekh Abdullah Al-Idrusi yang menyatakan bahwa jalan menuju Allah hanya dapat dicapai melalui syariat yang merupakan pokok Islam. Hamzah Fansuri mengikuti paham wahdah al-wujud yang dipopulerkan oleh Ibnu Arabi. Ia juga dikenal sebagai penyair pertama yang memperkenalkan syair ke dalam sastra Melayu. Keluarga asalnya adalah keluarga Fansuri yang secara turun-temurun tinggal di Barus. Nama keluarga Fansuri kemudian menjadi lakob yang melekat pada namanya, yaitu Al-Fansuri. Di antara ajaran tasawuf Hamzah Fansuri yang pertama adalah Allah. Hamzah Fansuri menyatakan bahwa kemampuan untuk melihat wajah Allah di mana-mana merupakan konsep UNESCO mistika. Para sufi menginterpretasikan wajah Allah sebagai sifat-sifat Tuhan, seperti pengasih, penyayang, jalal, dan jamal. Yang kedua adalah hakikat wujud dan penciptaan. Menurut Hamzah Fansuri, wujud itu satu meskipun terlihat beragam. Dalam satu wujud, ada yang merupakan aspek luar atau realitas fisik dan ada yang berupa aspek dalam atau realitas spiritual. Semua yang ada sebenarnya adalah manifestasi dari yang hakiki yang disebut Al-Haq Ta'ala. Yang ketiga adalah manusia. Meskipun manusia adalah tingkat terakhir dalam penjelmaan, ia juga merupakan tingkat yang paling penting dan paling lengkap. Manusia adalah aliran atau pancaran langsung dari zat yang mutlak. Yang keempat adalah kelepasan. Manusia adalah makhluk penjelmaan yang sempurna dan memiliki potensi untuk menjadi insan yang sempurna. Namun, karena seringkali lalai, pandangannya menjadi kabur dan ia tidak menyadari bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya palsu dan hanya bayangan belaka. Tokoh yang kedua adalah Samsuddin Al-Sumatrani. Nama lengkapnya adalah Syekh Samsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani yang juga dikenal sebagai Samsuddin Pasai.
Ia adalah seorang ulama ternama yang memiliki pengaruh besar di lingkungan istana Kerajaan Aceh Darussalam selama masa pemerintahan Raja Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Ia adalah seorang tokoh sufi terkemuka di Aceh. Beliau adalah seorang murid dari Hamzah Al-Fansuri dan meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi. Ajaran tasawuf Samsuddin Al-Sumatrani adalah yang pertama Allah. Allah adalah wujud yang pertama sebagai sumber dari segala wujud dan satu-satunya realitas yang ada. Yang kedua adalah Zat. Zat adalah wujud Tuhan. Tuhan adalah kesempurnaan yang tinggi dan tidak dapat dimaknai sepenuhnya oleh manusia. Zat Tuhan adalah asal dari segala yang ada, dan wujud yang ada ini tidak berbeda dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang ketiga adalah hakikat zat dan sifat 20 adalah satu. Artinya zat itu sendiri adalah sifat. Tokoh yang ketiga adalah Nuruddin Al-Raniri. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hanif Al-Raniri Al-Qushairi Asy-Syafi'i. Ia adalah seorang ulama keturunan Arab yang berasal dari India. Ia lahir sekitar abad ke-16 di kota Ranir dan meninggal pada 21 September 1658. Awal pendidikannya dimulai di kota Ranir, di mana ia memperoleh dasar-dasar ilmu agama. Kemudian ia melanjutkan studi tingkat selanjutnya di Tarim. Pada tahun 1637, beliau tiba di Aceh dan berperan sebagai penasehat untuk kesultanan di sana hingga tahun 1644. Di antara ajaran tasawuf Nuruddin Ar-Raniri yang pertama adalah tentang Tuhan. Nuruddin Ar-Raniri berpendapat bahwa ungkapan wujud Allah dan alam esa sebenarnya mengindikasikan bahwa alam ini adalah isi lahiriah dari hakikatnya yang batin, yaitu Allah. Meskipun pandangannya mirip dengan Ibnu Arabi tentang alam sebagai tajalli Allah, ia menghindari label panteisme. Yang kedua adalah tentang alam. Nuruddin Ar-Raniri meyakini bahwa alam ini diciptakan oleh Allah melalui tajalli. Ia menolak teori emanasi Al-Farabi karena dapat menimbulkan pemahaman bahwa alam ini adalah qadim atau abadi yang dapat mengaruh pada kesyirikan. Yang ketiga adalah tentang manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang paling sempurna karena merupakan khalifah Allah di bumi yang diciptakan sesuai dengan citranya. Yang keempat adalah tentang wujudiyah. Ia berpendapat bahwa pandangan Hamzah Al-Fansuri tentang wahdah al-wujud dapat berpotensi mengarah pada kafir. Ia meyakini bahwa jika Tuhan dan makhluk memiliki hakikat yang sama, maka akan menyebabkan manusia dianggap sebagai Tuhan dan Tuhan dianggap sebagai manusia, yang pada akhirnya semua makhluk dianggap sebagai Tuhan. Pandangan ini akan mengakibatkan manusia memiliki sifat-sifat Tuhan. Yang kelima adalah tentang hubungan syariat dan hakikat. Nuruddin Ar-Raniri menekankan bahwa pemisahan antara syariat atau hukum Islam dan hakikat atau aspek batin dalam tasawuf adalah tidak benar. Baginya, syariat adalah dasar esensi dalam tasawuf, dan ia mengutip pandangan sufi terkemuka seperti Syekh Abdullah Al-Idrusi yang menyatakan bahwa jalan menuju Allah hanya dapat dicapai melalui syariat yang merupakan pokok Islam. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.